Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayani Nurgaswari dari kelas 3A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang VO2 Max dan latihan Harvard Step Test. Pengertian VO2 Max. Yang pertama itu VO2 Max. VO2 max itu merupakan jumlah volume oksigen maksimal yang bisa dipompa oleh jantung pada saat melakukan olahraga. Nah, pada saat kita melakukan olahraga, semua otot-otot dalam tubuh kita bekerja dan mereka berkontraksi dan membutuhkan O2. Dan O2 itu bisa sampai ke seluruh tubuh karena dipompa oleh jantung. Untuk atlet-atlet pelari maraton yang mempunyai VO2 max yang cukup tinggi, satu kali pompa itu volume O2-nya cukup besar. Contohnya, seorang bangun pagi dan mempunyai denyut jantung yang rendah, dia itu mempunyai kebugaran jasmani, kebugaran jantung yang bagus. Kemudian, VO2 max sebagai parameter untuk mengetahui apakah kita bugar atau tidak. Apakah performa kita akan mudah capek atau tidak? Seorang dengan VO2 max rendah akan mudah lelah pada saat olahraga. Karena apa? Karena jantung memompa sangat cepat dan jantung harus memompa berkali-kali untuk mentransfer O2 dan dialirkan ke seluruh tubuh. Pengukuran VO2 max itu dengan tes lari dengan use parameter heart rate. Kita tes di atas treadmill, kemudian kita lihat hasilnya sebelum dan sesudah latihan. Pengukuran latihan dengan parameter itu juga bisa mengukur berapa volume oksigen maksimal yang bisa ditransport di dalam tubuh kita. Use smartwatch bisa dilakukan ketika kita lari. Mereka akan menghitung sendiri berapa VO2 max kita. Kemudian, VO2 max bisa diukur dengan berbagai macam cara. Tetapi tentu saja akan lebih valid jika diukur dengan use parameter di atas treadmill dan juga mengukur langsung dibandingkan harus use smartwatch. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan VO2 max, yaitu yang pertama dengan latihan endurance dan yang kedua dengan latihan interval training, yaitu dengan melakukan lari atau olahraga dengan intensitas yang cukup tinggi tapi diselangi dengan intensitas yang cukup rendah, jadi diselang-seling gitu. Disinilah terjadi defisi O2 sehingga merangsang tubuh untuk terbiasa beradaptasi untuk meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa banyak oksigen. Lalu, yang ketiga yaitu dengan latihan kekuatan otot. Semakin kuat otot kita, kebanyakan O2 semakin dikit. Semakin lemah otot kita, kebanyakan O2 semakin besar. Latihan VO2 max dengan metode lari untuk meningkatkan kapasitas kardio dengan rumus 4 menit kali 4. Dalam 4 menit harus menempuh jarak sepanjang 1 km. Itu adalah interval kita. Setiap 2 menit istirahat, tapi tidak boleh diam karena disitulah tubuh akan menganggap bahwa kita telah selesai latihan. Maka kita harus terus menjaga tubuh kita untuk tetap bergerak seperti lari di tempat dan lain-lain. Gunanya apa? Gunanya itu untuk menjaga heart rate kita tidak mengedrop. Lanjut lari dan jeda selama 2 menit. Lakukan berulang sebanyak 4 set. Ketika sudah bisa melakukan dalam 4 set, kita boleh meningkatkan menjadi 6, 8, 10, dan 12 semau kita. Kemudian latihan kekuatan otot dengan menggunakan gerakan lunges kombinasi dengan stretch dan naik. Jadi kita bisa mengulanginya dengan kaki kiri 10 kali dan kaki kanan 10 kali.
Usahakan pada saat turun posisi tubuh harus tetap tegap. Jangan membungkuk atau lutut terlalu ke depan. Jadi harus tetap tegap. Ulangi selama 5 set. Setelah itu bisa dikombinasikan dengan gerakan lain. Contohnya yaitu dengan push up 5 set. Setelah itu bisa dilanjutkan lagi dengan lunges, combination stretch. Tidak ada jeda dan begitu kekuatan otot kita akan dilatih terus. Selanjutnya dengan gerakan loncat 5 set juga. Setiap jeda dari tiap set gerakan kita boleh dikombinasikan dengan gerakan lain. Lanjut, gabungan dari gerakan buat bagian atas itu bagian pinggul, low back, dan bagian kaki. Juga gerakan ini semua digabungkan menjadi satu, yaitu posisinya lurus berdiri. Kita akan melangkah ke depan, lalu pada saat melangkah kita jinjit salah satu kaki di bawah sejauh mungkin, dan kita melangkah ke depan. Posisi kita tahan kaki kanan flat dan kaki kirinya itu jinjit. Bawa tubuh ke depan dan kembali ke atas. Kemudian bawa kaki ke belakang dan kaki melakukan lunges. Lakukan secara berulang masing-masing 8 kali. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang Harvard Step Test. Harvard Step Test yaitu tes naik turun tangga atau bangku selama 5 menit. Harvard Step Test ini kita gunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani, juga bisa digunakan untuk mengukur VO2 max. Harvard Step Test dilakukan dengan jalan naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronom 120 per menit. Setelah 5 menit kemudian istirahat dengan duduk. Setelah istirahat dilakukan pengambilan data denyut nadi pada menit pertama, menit kedua, dan menit ketiga. Pengambilan nadi dilakukan selama masing-masing 30 detik. Dan hasil data tersebut diolah untuk mendapatkan data VO2 max atau data kebugaran jasmaninya. Untuk laki-laki, kecepatan metronom 120 per menit. Rumus HST, yaitu waktu yang digunakan dalam naik turun bangku. Nah, apabila mampu melakukan selama 5 menit sama dengan total waktu adalah 5 menit. Dikonversi dalam satuan detik. Dikali 100 dibagi 2. Dibagi denyut nadi 1, denyut nadi 2, ditambah denyut nadi 3. Denyut nadi 1, 2, dan 3 tersebut dihitung selama 30 detik. Total waktu durasi latihan dikali 100 dibagi 2, yaitu denyut nadi 1 ditambah denyut nadi 2 ditambah denyut nadi 3. Lalu nilai kebugaran jasmani itu ada 5. Yang pertama, bagus sekali yaitu lebih dari 90. Bagus yaitu antara 80 sampai 89. Cukup yaitu 65 sampai 79. Kurang itu antara 55 sampai 64. Sedangkan kalau jelek itu kurang dari 55. Berikut ini adalah contoh dari latihan VO2 max dan Harvard Step Test. Stage 1. End stage 1. Increase speed. Stage 2. Halfway. End stage 2. End stage 28.
The patient will step on the platform at a rate of 30 steps per minute, which is 1 second up, 1 second down, for 5 minutes or until the patient can no longer keep the pace for 15 continuous seconds. Use a metronome set at 60 beats per minute. At the completion of the test, the patient must immediately sit down and heartbeats are counted for 30 seconds at 1 minute, 2 minutes, and 3 minutes post-test. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.